Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita diajarkan untuk tidak menganggap remeh kebaikan, apapun kebaikan yang kita kerjakan. Entah itu amalan yang kecil, apalagi amalan yang besar. Entah itu ibadah yang kecil, ataukah ibadah yang sifatnya besar. Karena kita tidak tahu mana di antara amalan-amalan itu nantinya yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga karena salatnya, karena puasanya, karena zakatnya, karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia berdakwah, karena dia menuntut ilmu, karena dia membangun masjid. Tapi ada juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga hanya karena amalan-amalan kecilnya. Seorang wanita pezina pernah melihat seekor anjing yang kehausan. Dia memberinya minum, dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa wanita itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu amalan apa nantinya yang akan memasukkan orang ke dalam surga. Makanya di setiap pintu kebaikan yang terbuka di hadapan kita, maka hendaknya kita bersegera untuk melakukannya. Jangan ditunda-tunda. Jangan mengatakan tidak. Ya. Salah seorang salaf pernah mengatakan, man futiha lahu babul khair falyusari' ilaih. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu kebaikan, diberikan kesempatan untuk melakukan amal soleh, kerjakan. Karena dia tidak tahu, boleh jadi nantinya ketika dia ingin mengerjakannya ternyata pintu kebaikan itu sudah tertutup. Jadi kita dianjurkan untuk bersegera beramal soleh, tidak menunda-nundanya. Apalagi kita tahu bahwa amal soleh itulah yang nantinya akan menjadi asbab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan mengenai tuntunan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju maghfirah, menuju pengampunan Allah, dan surganya yang seluas langit dan bumi. Yang surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Allah menyuruh kita untuk bersegera, untuk bercepat-cepat, tidak menunda-nunda, mengerjakan amal soleh, bersegera menuju ke pengampunan Allah, bersegera menuju ke surganya Allah, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Jadi surga itu ternyata sangat luas, seluas langit dan bumi. Dan alangkah ruginya kita ketika kita menjadi orang yang tidak punya tempat di sana. Namo to macika mi, ya kong kaun rata akoro. Tapi ya ko agaga maloan na ya kiade gaga on rata akoro ilalam. Idi na tau macila kalakda.
Narampe na eropong ko ayana makada iro suruga mapade luanna sinin na langie si bawa sinin na linoy. Seluas langit dan bumi. Dan di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam nas-nas yang lain, hadis-hadis Rasulullah SAW digambarkan surga itu seperti apa. Narampe ipongnya ko ayak nalengi makada iro papinyaman na suruga walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sininna aga milowe sininna aga nopuelo atimmu muruntuk manang mulolongam manang. Semua yang diinginkan oleh hati, semua yang menjadi keinginan seseorang di surga nantinya dia akan dapatkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang yang paling terakhir, yang paling rendah kedudukannya di surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, diperlihatkan seakan-akan surga itu sudah penuh. Lalu dia kemudian bertanya-tanya, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melihat surga ternyata sudah penuh. Semua orang sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Semua orang sudah mendapatkan bagiannya. Maka dikatakan kepadanya, ridhakah engkau ketika engkau mendapatkan kenikmatan yang pernah dirasakan oleh raja di antara semua raja yang pernah berkuasa di dunia? Maka dia mengatakan, tentu saja saya ridha. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, mintalah. Arilauni. Maka mulai dia meminta. Marilau. Meloka iye. Bahkan ketika ada yang seharusnya dia inginkan tetapi dia lupa, dia tidak menyebutnya. Ya kong kagak gawat dingin si tongan nanilau tapi nalupai. Dia nadapi ipikiri kiwi lay paringerang yu kupongnya. Kada ipuangnya. Afala turidu hada? Bukankah kau juga mau ini? Bukankah kau juga mau itu? Sampai kata Rasulullah SAW, fa idzan qata'al amani. Sampai habis yang dia inginkan. Cappu manang iro gagawat dingin nilau natappu manang. Siapa yang mendapatkan ini? Orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Di surga yang seluas langit dan bumi itu ada Rasulullah SAW. Dan di surga yang seluas langit dan bumi itu nantinya hamba akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Si runtuk matuk si bawa pongi. Maka dia Allah Subhanahu wa taala wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, pada hari itu mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu di surga yang seluas langit dan bumi, yang kita diperintahkan untuk bersegera masuk ke dalamnya. Yang kata Rasulullah SAW disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kegero bangsa ya atau bertakwa. Narampi rona ipon yu koyak na makada alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang bertakwa adalah mereka yang berinfak dalam keadaan lapang dan ketika mereka dalam keadaan sempit. Ya ko mege duina massidakkai, ya ko cek dek toy duina tatai massidakah. Itu di antara sifat yang disebutkan oleh Allah yang merupakan sifatnya orang bertakwa. Dia adalah ahlus sadaqah yang tidak mempedulikan keadaannya. Ya ko mege duina massidakkai, ya ko cek dek duina tatai massidakah. Sedekah di dalam agama kita bisa dikerjakan secara terang-terangan dan bisa dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum.
Kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian melakukannya secara terang-terangan, maka itu baik untuk kalian. Tetapi ketika kalian sembunyikan, hanya kalian yang tahu, hanya dia yang tahu, yang bersedekah yang tahu, maka itu jauh lebih baik untuknya. Sedekah di dalam agama kita adalah pemberian yang tidak memberikan apa yang menjadi sisa-sisa harta kita. Ya, karena ada orang yang bersedekah itu, ia baru sisa-sisana waramparan anak berang. Ya. Agak gede mina perluangi, ia naruh nak berang. Apalagi kalau musim bencana. Ya. Musim bencana apa yang paling banyak sedekahnya orang? Pakaian bekas yang dia tidak pakai. Ya. Sedekah tidak seperti itu di dalam Islam. Bahkan sedekah yang paling utama adalah kita memberikan apa yang kita cintai. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Talha, ketika turun firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dia datang kepada Rasulullah, Abu Talha. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu tahu kebun saya yang bernama Bayruha, kebun yang pangkat 1. Kurmanya subur, tanaman-tanamannya subur. Ada rumah-rumahnya di dalam tempat istirahat. Ada airnya yang mengalir jernih, yang tidak hanya bisa menyirami tanaman tetapi juga bisa diminum airnya. Itu harta yang paling saya cintai ya Rasulullah. Dan turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya ingin infakkan itu di jalan Allah." Ini sahabat. Kebun yang paling dia cintai dia infakkan. Rasulullah mengatakan, "Malun rabih." Harta yang mendapatkan keuntungan, mendatangkan keuntungan, tetapi saya melihat sebaiknya kamu infakkan ini untuk keluargamu. Ya. Kalau ada keluargamu yang miskin, silahkan berikan hasilnya kepadanya. Dia mengatakan, "Af'al ya Rasulullah." Dan meskipun sedekah itu adalah sedekah, kita memberikan apa yang terbaik, apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai dari harta kita, sedekah juga tidak melihat dari banyaknya. Rasulullah SAW mengatakan, "Sabaqa dirham bi alfi dirham." 1 dirham terkadang bisa mengalahkan sedekah yang 1000 dirham. Kenapa? Karena orang yang punya 1 dirham, dia hanya punya itu. Lalu dia sedekahkan. Sementara orang yang punya 1000 dirham, dia sedekahkan itu tetapi dia punya ratusan ribu dirham. 1 dirham ini mengalahkan 1000 dirham ini. Jadi terkadang tidak dilihat dari banyak. Ya. Kita mungkin menganggap remeh orang yang keluarkan uang dari kantongnya, dia masukkan di celengan 1000 rupiah. Kita anggap remeh. Tapi bisa jadi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar pahalanya. Kenapa? Cuman itu uang yang dia punya. Mengalahkan 100.000, mengalahkan 1 juta. Begitu konsep sedekah di dalam Islam. Dan di bulan Ramadan, Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dermawan. Rasulullah digambarkan di bulan Ramadan karihil mursalah, kedermawanannya seperti angin yang bertiup kencang. Dan di bulan Ramadan kita disyariatkan untuk melakukan satu sedekah yang sangat utama. Sedekah apa itu? Memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi dari bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan sifat ketakwaan itu dengan melakukan ini, sedekah ini. Memberi makan, memberi minum orang-orang yang berbuka puasa. Kalau tadi kita sempat singgung wanita pezina, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena memberi minum seekor anjing, maka bagaimana dengan orang-orang yang memberi makan saudaranya ketika saudaranya sedang berpuasa? Jadi Ramadan bisa menjadi sebab
kita mendapatkan predikat takwa itu, menjadikan kita memiliki sifat takwa itu dengan cara bersedekah, memberi makan orang-orang yang berpuasa. Wal kadhiminal ghaidh, dan sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah yang menjadi sifatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga adalah al-kadhiminal ghaidh, adalah dia yang mampu menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Dia adalah orang yang tidak memiliki sifat pemarah. Pemarah itu tidak baik. Pemarah itu bukan sifatnya orang-orang beriman. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah dan meminta wasiat 3 kali. Ya Rasulullah, ausini, ausini, ausini. Berikan wasiat kepada saya, nasihati saya. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Tidak baik sifat pemarah itu. Ada orang yang sedikit-sedikit marah. Istrinya terlambat siapkan teh, marah. Anaknya yang masih kecil main-main, sedikit ribut, marah. Bahkan saking pemarahnya, lalu mi bali bolana macam itu. Ada yang seperti itu. Itu bukan sifatnya orang yang beriman. Itu bukan sifatnya orang yang bertakwa. Kita dilarang untuk marah. Dan puasa mentarbiah diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bisa menahan emosi. Salah satu di antara syariat puasa yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika ada orang yang mengajak kita bertengkar, kita mengatakan apa? Ini shaim, saya sedang puasa. Jangan ajak saya berkelahi. Iya. Kenapa? Saya sedang berpuasa. Jadi puasa mengajarkan kita untuk menahan amarah. Lagi-lagi puasa ini mendidik diri kita agar kita bisa mendapatkan predikat takwa dengan cara itu. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas. Orang bertakwa memiliki sifat pemaaf. Al afina 'anin nas. Sebuah kisah yang kita mungkin sering dengarkan ketika Rasulullah duduk bersama dengan sahabatnya. 3 hari berturut-turut Rasulullah selalu mengatakan, yattali'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah, lewat di hadapan kalian nantinya seorang penduduk surga, penghuni surga. Maka setiap Rasulullah mengatakan itu ada seseorang yang lewat yang sahabat-sahabat tidak kenal siapa orang itu. Tapi Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surga. Maka salah seorang sahabat penasaran, dia ingin tahu amalan apa yang dikerjakan oleh orang itu. Dia datang ke rumahnya melihat, ternyata biasa-biasa saja. Bahkan sahabat itu mengatakan dia bahkan tidak bangun sholat malam. Dia bukan orang yang suka sholat tahajud. Sampai-sampai sahabat itu kemudian akhirnya saking penasarannya memberanikan diri bertanya, apa amalanmu? Kenapa setiap kamu lewat Rasulullah mengatakan kamu penghuni surga? Maka orang itu mengatakan, ma hiya illa ma ra'ait. Tidak ada yang saya kerjakan kecuali apa yang kamu lihat. Sahabat ini yang bertanya tadi ini mengatakan, saya hampir saja meremehkannya dan meninggalkannya. Tetapi dia langsung mengatakan, ma hiya illa ma ra'ait. Saya tidak mengerjakan apa yang kamu tidak lihat, kecuali setiap saya mau tidur di malam hari, saya mengingat kesalahan saudara-saudara saya dan saya memaafkannya. Maka sahabat itu mengatakan, hadhil ladzi balagat bik wa hiya alladzi la nutiq. Ini yang menjadikanmu menjadi orang yang dijamin masuk surga, dan inilah yang kita sulit melakukannya. Beri maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Ya. Dan keutamaannya apa? Orang yang memberi maaf kepada saudaranya, dia akan diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya di haditsatul ifk, ketika Aisyah istrinya Rasulullah difitnah, salah satu yang memfitnahnya selain orang-orang munafik, Mistah bin Uthathah, orang yang dijamin oleh Abu Bakar, bapaknya Aisyah, mertuanya Rasulullah, dijamin hidupnya. Ketika dia hijrah, tidak membawa apa-apa, dijamin hidupnya oleh Abu Bakar. Ya, semua kebutuhannya diberikan oleh Abu Bakar, ditanggung oleh Abu Bakar. Tapi ketika muncul fitnah, dan yang menjadi korbannya adalah Aisyah,
dia ikut melakukannya, menyebar fitnah itu. Maka Abu Bakar marah. Abu Bakar kemudian bersumpah untuk memutus semua bantuan itu, tidak mau lagi berikan. Tapi turun firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidak pantas orang-orang yang memiliki keutamaan bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkah kepada orang-orang miskin, kepada kerabatnya dan kepada orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Hendaknya dia memberi maaf, melapangkan hatinya. Tidakkah dia ingin Allah juga memaafkan dosanya? Ketika turun ayat itu, Abu Bakar langsung mengatakan, saya maafkan Mistah. Tentu saja saya ingin menjadi orang-orang yang dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keutamaannya, orang yang memberi maaf saudaranya, maka dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang merupakan sifatnya orang-orang yang bertakwa. Yang mereka itulah yang mendapatkan janji akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi itu tadi. Iya. Dan apakah cuman itu sifatnya orang-orang yang bertakwa? Tentu saja tidak. Tetapi 3 sifat ini merupakan sifat utamanya, dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang tidak melihat keadaan mereka ketika mereka ingin bersedekah. Mereka adalah orang-orang yang bisa menahan marahnya. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang bisa memberi maaf ketika saudaranya berbuat salah kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini, di masjid ini, Allah juga nantinya akan mengumpulkan kita di surganya kelak ketika kita bertemu dengannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Puasa kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk di antara utaqaur rahman, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Di bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan tercatat masuk ke dalam surga, menjadi penghuni surga. Dan itu terjadi di setiap malamnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.